Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy Makkah dimulai dari tekanan dan penganiayaan di Makkah, hijrah ke Madinah. Hingga izin Allah untuk berperang demi mempertahankan agama, Rasulullah SAW memimpin 313 pasukan muslim melawan 1000 pasukan Quraisy. Dengan iman, strategi, dan pertolongan Allah, kaum muslimin menang. Namun kemenangan ini bukan akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Madinah senja itu tampak tenang, tapi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tengah bergemuruh. Sebuah kabar penting baru saja tiba. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Makkah, melewati jalur yang tak jauh dari Madinah. Kafilah itu membawa harta yang sangat besar, ribuan dinar emas dan muatan dagang bernilai tinggi, dan dijaga oleh beberapa pengawal ringan. Rasulullah melihat ini sebagai kesempatan strategis untuk melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy yang selama ini terus menindas kaum muslimin. Namun tujuan Rasulullah bukan semata untuk merampas kekayaan. Beliau ingin menegaskan bahwa umat Islam bukan kaum lemah yang bisa terus-menerus ditindas. Sudah terlalu lama mereka menderita di Makkah, disiksa, diusir, kehilangan harta, bahkan keluarga. Kini, di bawah naungan Madinah, mereka akan menunjukkan bahwa Islam datang dengan kekuatan akidah dan keberanian. Musyawarah di Madinah. Di Masjid Nabawi, Rasulullah memanggil para sahabat utama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Mu'adz, dan lainnya. Beliau menyampaikan rencana untuk menghadang kafilah dagang itu. Para sahabat menyimak dengan saksama. Bukan hanya karena ini tindakan besar, tapi karena mereka sadar, jika gagal, Quraisy bisa membalas dengan kekuatan penuh. Abu Bakar berdiri, wajahnya teduh namun tegas. Ya Rasulullah, kami bersamamu. Jika engkau memerintahkan kami mengejar kafilah itu, kami akan pergi. Umar pun menyambung, kita sudah terlalu lama membiarkan Quraisy menindas. Ini saatnya mereka tahu bahwa umat Muhammad bukan kaum pengecut. Namun yang paling menyentuh adalah pernyataan Sa'id bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau mengajak kami menyeberangi laut, kami akan ikut. Kami tak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu dan Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Kami duduk di sini saja. Tidak, kami akan bersamamu, wahai Rasulullah, dalam suka dan duka. Mendengar itu, Rasulullah tersenyum haru. Beliau tahu, kaum Ansar telah membuktikan janji mereka. Pasukan kecil, niat besar. Rasulullah mempersiapkan pasukan kecil, 313 orang, terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan sekitar 70 unta, yang mereka tunggangi secara bergantian. Rasulullah sendiri bergantian menunggang unta bersama Ali dan Abu Lubabah. Tak ada rencana perang besar saat itu. Niat awal mereka hanyalah menghadang kafilah. Namun di sisi lain, Abu Sufyan, pemimpin kafilah Quraisy, bukanlah orang bodoh. Ia mengirim utusan ke Makkah, Amr bin Damdam, untuk meminta bantuan. Amr sampai di Makkah dalam keadaan gila-gilaan, menebas-nebaskan untanya dan memekik. Wahai Quraisy, harta kalian akan dirampas Muhammad. Bangkitlah. Maka Quraisy pun marah besar. Abu Jahal, tokoh utama penentang Islam, segera menghimpun pasukan. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 1000 prajurit, lengkap dengan 100 kuda dan 600 zirah besi. Pasukan ini bukan hanya ingin melindungi kafilah. Mereka ingin menghancurkan Islam di Madinah. Langit dan debu di Badar. Pasukan muslimin melintasi gurun menuju sebuah lembah yang bernama Badar, sekitar 150 km dari Madinah. Tempat ini dikenal sebagai titik persimpangan jalur dagang Makkah Syam. Di sana, terdapat sumur-sumur air yang sangat penting bagi logistik. Sesampainya di Badar, Rasulullah menyusun strategi. Salah satu sahabat, Hubab bin Munzir, menyarankan agar mereka berpindah dari posisi awal dan merebut sumur-sumur air terlebih dahulu, sehingga Quraisy tidak memiliki akses air. Rasulullah menyetujui usulan itu, menandakan bahwa strategi perang Nabi terbuka terhadap saran.
Kemudian dibangunlah sebuah pondok kecil di atas bukit untuk tempat Rasulullah berdoa dan memantau medan perang. Bersamanya, Abu Bakar duduk mendampingi, sedangkan Umar dan Ali turun ke lembah bersama pasukan. Doa sang Nabi, malam sebelum pertempuran, langit Badar begitu sunyi. Tapi di dalam pondok, Rasulullah berdiri lama dalam doa. Tangannya terangkat, air matanya menetes. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang akan menyembah MU di muka bumi ini. Abu Bakar menenangkan beliau. Cukuplah, wahai Rasulullah. Allah pasti akan mengabulkan doamu. Doa Rasulullah menggema di langit. Maka malam itu juga, Allah menurunkan hujan lembut yang membasahi pasir, membuat tanah menjadi padat dan kokoh di pihak Muslim, serta licin di pihak musuh. Sebuah isyarat ilahi bahwa pertolongannya telah tiba. Kesaksian dari langit. Fajar menyingsing. Pasir Badar tampak membara. Quraisy telah tiba dengan pasukan besar. Abu Jahal berdiri paling depan, penuh sombong dan angkuh. Ia yakin kemenangan akan diraihnya dengan mudah. Tapi Allah berkehendak lain. Turunlah ayat-ayat yang menjanjikan bantuan langit. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal 9. Malaikat akan turun. Namun mereka turun bukan untuk umat yang lemah, melainkan bagi mereka yang tetap teguh berjuang. Benteng akidah. Rasulullah menyemangati para sahabat. Beliau menunjuk ke depan dan berkata, "Demi Allah, aku melihat Abu Jahal akan terbunuh di sana, Utbah bin Rabi'ah di sana, dan Shibah bin Rabi'ah di situ." Satu persatu, beliau menunjukkan tempat di mana para pemimpin Quraisy akan roboh. Sebuah nubuat yang akan segera menjadi nyata. Ali bin Abi Thalib mengencangkan ikat pinggangnya. Hamzah bin Abdul Muthalib memegang pedangnya erat. Bilal bin Rabah menggenggam tombaknya. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah ujian iman, perang antara keyakinan dan kesombongan, antara langit dan bumi. Menuju detik-detik pertempuran. 3 orang Quraisy keluar ke medan, Utbah bin Rabi'ah, anaknya Walid, dan saudaranya Shibah. Mereka menantang 3 orang dari kaum muslimin. 3 sahabat Ansyar maju, namun ditolak karena Quraisy hanya ingin bertarung dengan sesama Quraisy. Rasulullah lalu memanggil Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Harits, 3 pejuang tangguh dari Bani Hashim. Pertempuran 1 lawan 1 dimulai. Ali menebas Walid dengan 1 pukulan. Hamzah membelah dada Shibah dengan cepat. Namun Ubaidah terluka parah dalam duel melawan Utbah. Meski akhirnya Utbah tewas, Ubaidah kehilangan kaki dan kemudian gugur sebagai syahid. Pertarungan kecil ini adalah awal dari perang besar. Dan langit pun menanti detik demi detik pertempuran yang akan mengubah sejarah Islam untuk selamanya. Lembah Badar telah berubah. Dari tanah sunyi menjadi medan penuh nyawa yang menanti keputusan langit. Di satu sisi, 313 pasukan Muslim, dengan bekal seadanya dan iman membuncah. Di sisi lain, 1.000 pasukan Quraisy, lengkap bersenjata dan berzirah baja. Perbedaan kekuatan sangat timpang, namun hati Rasulullah dan para sahabat tidak gentar. Genderang perang ditabuh. Setelah duel 1 lawan 1 yang dimenangkan kaum muslimin, kemarahan meledak di kubu Quraisy. Abu Jahal memerintahkan barisan depannya maju. Suara genderang perang dipukul. Panji besar Quraisy berkibar tinggi, dibawa oleh Bani Abdu Dair. Di sisi muslimin, Rasulullah menatap barisan pasukan. Beliau berjalan dengan sebatang tongkat kecil, meluruskan barisan seperti pemimpin militer ulung. Saat melihat salah satu sahabat, Sawad bin Ghaziyah, berdiri sedikit ke depan, beliau menyentuh perutnya dengan tongkat itu, berkata, "Luruslah, wahai Sawad." Sawad, tanpa ragu, berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyakitiku. Aku ingin membalas." Rasulullah tersenyum, lalu membuka perut beliau dan berkata, "Silakan balas." Sawad memeluk dan mencium perut Rasulullah sambil menangis. "Aku hanya ingin mengakhiri hidupku dengan menyentuh kulitmu, ya Rasulullah." Begitu dalam cinta para sahabat. Mereka tidak takut mati, karena mereka tahu mereka bersama manusia pilihan Allah. Strategi Rasulullah dan tanda dari langit.
Rasulullah menugaskan Zubair bin Awam dan Mikdad bin Amr di sayap pasukan. Di bagian tengah, beliau menempatkan Ali, Hamzah, dan sahabat-sahabat pemberani lainnya. Posisi mereka dekat dengan sumur, sebagaimana strategi yang telah disusun sejak malam. Sementara itu, di atas bukit, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Abu Bakar duduk di sampingnya, menenangkan beliau. Tuhanku, jika engkau membinasakan pasukan ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Mu di bumi. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah. Awan putih muncul di atas medan Badar, dan angin lembut menyapu padang. Para sahabat mulai merasa sejuk. Hati mereka yang tegang berubah menjadi tenang. Di saat itulah, turun ayat. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal 12. Malaikat-malaikat turun, namun mereka tidak terlihat semua. Sebagian sahabat hanya mendengar suara. Majulah, wahai pasukan Allah, dan melihat kilatan putih menerjang barisan musuh. Bentrokan pertama, tombak dan panah. Saat pasukan Quraisy mulai mendekat, Rasulullah memerintahkan agar tidak menyerang lebih dulu, kecuali setelah pasukan Quraisy cukup dekat. Panahi mereka saat mereka telah sampai pada jangkauan. Lalu, ketika mereka menyerbu, serang dengan tombak. Jika tombak patah, gunakan pedang. Perintah Nabi singkat dan taktis. Ketika Quraisy memasuki jangkauan, panah-panah kaum muslimin dilepaskan serempak. Pasukan Abu Jahal terpukul. Beberapa kuda roboh. Teriakan terdengar. Quraisy langsung maju cepat, dan disitulah bentrokan besar dimulai. Hamzah bin Abdul Muthalib dengan dua pedangnya menyusup ke tengah pasukan Quraisy. Ia menyerang Ubay bin Halaf, musuh lamanya, dan membuatnya terluka parah. Tak lama, Ubay tewas dengan luka dari tangan Rasulullah sendiri, satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Nabi dalam peperangan. Ali bin Abi Thalib melibas lawan-lawannya seperti singa. Tubuhnya dipenuhi debu dan darah, namun semangatnya tak redup. Di sebelahnya, Zubair bin Awam menusuk pembawa panji Quraisy, menyebabkan barisan musuh mulai kacau. Kisah jatuhnya para tokoh Quraisy. Satu persatu, para pemimpin Quraisy roboh. Utbah dan Syibah tewas dalam duel awal. Kini giliran Abu Jahal, sang motor utama penentang Islam. Ia dikepung oleh dua pemuda dari Ansar, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Afra. Mereka menyerang Abu Jahal dengan penuh keberanian. Mu'adz berhasil melukai kaki Abu Jahal parah. Ia jatuh, tapi belum mati. Dalam keadaan sekarat, ia masih sombong berkata, "Apakah ada kekalahan seperti ini untuk kaumku?" Ibnu Mas'ud, sahabat yang kecil tubuhnya namun besar imannya, menemukan Abu Jahal. Ia meletakkan kakinya di dada sang tiran. "Apakah engkau Abu Jahal?" tanya Ibnu Mas'ud. Abu Jahal menjawab, "Engkau naik tinggi, wahai penggembala kambing." Ibnu Mas'ud lalu memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya ke Rasulullah. Nabi bersujud, bersyukur kepada Allah. Inilah akhir dari Fir'aun umat ini, sebagaimana julukan Nabi terhadap Abu Jahal. Malaikat di medan Badar. Beberapa sahabat bersaksi bahwa mereka melihat pasukan berpakaian putih menunggangi kuda dengan serban berwarna hijau. Mereka bukan manusia. Mereka adalah malaikat. Dikisahkan bahwa seorang musyrik yang sedang berduel dengan sahabat tiba-tiba tertebas oleh kekuatan tak kasat mata. Bahkan, para musuh mengaku melihat kilatan cahaya dari atas yang menghantam barisan mereka. Allah benar-benar menurunkan bantuan gaib di medan Badar. Kekalahan Quraisy dan gema takbir. Pasukan Quraisy tidak bisa menahan gempuran. Sekitar 70 orang tewas, termasuk pemimpin-pemimpin besar mereka. 70 lainnya ditawan, dan sisanya melarikan diri kembali ke Makkah dengan kehinaan. Sementara kaum muslimin hanya kehilangan 14 orang, yang 6 dari Muhajirin dan 8 dari Ansar. Para syuhada itu disalatkan oleh Nabi, lalu dikuburkan di lembah Badar. Saat senja turun, Rasulullah memandangi sumur tempat jenazah para pembesar Quraisy dilemparkan. Beliau berseru, "Wahai Utbah, wahai Syibah, wahai Abu Jahal, apakah kalian telah temukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian?" Para sahabat heran,
"Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada orang mati?" Beliau menjawab, "Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Rasulullah sedang menegaskan kemenangan akidah atas kekufuran. Kemenangan pertama, ujian baru. Badar adalah kemenangan besar. Tapi Rasulullah tahu, ini baru awal. Quraisy tidak akan diam. Balas dendam pasti akan datang. Dan umat Islam harus bersiap, bukan hanya dengan pedang, tapi dengan kesabaran dan keteguhan iman. Kemenangan ini bukan untuk kesombongan. Ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah tidak menurunkan pertolongan kepada pasukan besar, tapi kepada mereka yang beriman dan berserah total kepadanya. Pasir-pasir lembah Badar masih merah oleh darah. Langit kembali cerah, tapi jejak peperangan menyisakan keharuan dan kekaguman. Rasulullah dan para sahabat bukan hanya menyaksikan kemenangan, tapi juga mukjizat. Kemenangan dari langit melalui pasukan malaikat yang menyatu dengan pasukan bumi. Evaluasi di tengah kemenangan. Setelah kemenangan diraih, Rasulullah tidak larut dalam euforia. Ia memeriksa para tawanan Quraisy satu persatu. Ada wajah-wajah yang pernah menyiksa kaum muslimin, menghina Rasulullah, bahkan yang ikut dalam konspirasi pembunuhan di Makkah. Namun Rasulullah tak menghardik mereka. Beliau hanya berkata kepada Umar bin Khattab, "Bagaimana pendapatmu tentang para tawanan ini, wahai Umar?" Umar, dengan ketegasan khasnya, menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Serahkan mereka padaku, biar aku penggal leher mereka." Rasulullah menoleh kepada Abu Bakar yang berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah kaum kita juga. Barangkali Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka." Rasulullah akhirnya memutuskan untuk menahan mereka sebagai tawanan perang, dengan kemungkinan pembebasan melalui tebusan atau pembelajaran. Pelajaran dari langit, wahyu tentang sikap terhadap tawanan. Tak lama setelah putusan itu, turunlah ayat dari Allah yang menjadi peringatan keras. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia benar-benar menang dalam peperangan. Kamu menginginkan harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Quran Surat Al-Anfal 67. Ayat ini menggambarkan bahwa perang bukan untuk kepentingan dunia, dan penanganan tawanan bukan perkara biasa, melainkan harus berdasar pada petunjuk Allah. Umar menangis setelah mendengar ayat itu. Ia merasa bahwa pendapatnya lebih dekat kepada kehendak Allah, tapi ia tidak sombong. Justru, ia sujud dan memohon ampun atas semua. Sikap Rasulullah kepada tawanan. Meskipun ditegur oleh Allah, Rasulullah tetap memperlakukan para tawanan dengan sangat manusiawi. Bahkan ada riwayat bahwa sebagian tawanan lebih kenyang daripada penjaga mereka, karena kaum muslimin memuliakan tamu sekalipun mereka pernah jadi musuh. Salah satu tawanan Quraisy, Abu Aziz bin Umair, yang juga saudara Mus'ab bin Umair, mengenang, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat kaum yang lebih mulia dalam perlakukan tawanan seperti mereka. Mereka memberiku roti, dan mereka sendiri makan kurma. Jika aku menolak, mereka paksa aku makan. Mereka menjaga aku lebih dari saudara sendiri." Tawanan yang bisa membaca dan menulis diberi kesempatan untuk menebus kebebasannya dengan mengajar 10 anak muslimin membaca dan menulis. Itulah awal gerakan literasi Islam di Madinah. Kepulangan ke Madinah disambut dengan isak haru. Saat pasukan muslim kembali ke Madinah, kaum wanita dan anak-anak berlarian menyambut. Namun banyak juga isak tangis yang terdengar. 14 syuhada Badar telah pergi, meninggalkan kenangan abadi. Rasulullah memeluk putri-putri mereka dan menyeka air mata para janda syuhada. Kematian mereka bukan sia-sia, kata beliau. Kaum Ansar dan Muhajirin semakin menyatu. Mereka telah berjuang bersama, berdarah bersama, menang bersama. Guncangan di Makkah, Abu Sufyan merencanakan balas dendam. Kabar kekalahan Quraisy membuat gempar Makkah. Abu Sufyan, yang tidak ikut perang karena mengawal kafilah dagang, kini naik sebagai pemimpin Quraisy menggantikan Abu Jahal. Malu dan dendam membakar hatinya. Ia bersumpah, "Aku tidak akan mandi junub hingga membalas kekalahan Badar." Quraisy mulai menghimpun kekuatan. Mereka kumpulkan harta, membeli senjata, dan mulai menyusun rencana untuk perang Uhud. Sementara itu, kaum munafik di Madinah, yang sebelumnya diam,
kini mulai menyusun siasat. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, mereka menyebar kebencian secara perlahan. Mimpi dan isyarat dari langit. Beberapa sahabat mulai bermimpi tentang perang yang lebih besar. Dalam satu malam, Rasulullah bermimpi melihat sebagian pasukannya terluka, dan beliau sendiri memakai zirah besi. Mimpi itu ditakwilkan sebagai peringatan akan perang selanjutnya, di luar benteng Madinah. Allah menguatkan kaum muslimin dengan ayat, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu, ketika itu, lemah. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur." Quran Surat Ali Imran 123. Ini bukan hanya cerita kemenangan. Ini pelajaran tentang iman, kesabaran, dan perintah untuk tidak lengah setelah menang. Surat untuk Yahudi Madinah dan kaum munafik. Rasulullah juga mengirim surat kepada pemuka-pemuka Yahudi Madinah, seperti Bani Kainuka, agar tetap memegang perjanjian dan tidak mengkhianati. Namun diam-diam, ada kelompok Yahudi yang menyimpan dengki, dan kelompok munafik yang mulai berani memprovokasi dari balik bayang-bayang. Ke depan, mereka akan menjadi duri dalam daging. Tantangan pasca Badar, kemenangan yang membuka musuh baru. Setelah Badar, umat Islam punya 3 tantangan. Balas dendam Quraisy yang segera dirancang Abu Sufyan. Kelompok Yahudi yang mulai ragu akan kekuatan Rasulullah dan merasa terancam. Kelompok munafik yang sebelumnya pura-pura Islam, namun sekarang mulai berani menunjukkan wajah aslinya. Kemenangan di Badar telah mengangkat Islam dari sebuah keyakinan yang ditekan menjadi kekuatan politik dan militer nyata. Namun kemenangan ini sekaligus membuat musuh lebih serius menyerang, dengan kekuatan lebih besar dan strategi lebih matang. Ali bin Abi Thalib dan kisah pedang Zulfikar. Dalam perang Badar, Ali menunjukkan keberanian luar biasa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah menghadiahkan pedang Zulfikar, sebuah pedang bercabang 2 di ujungnya, kepada Ali pasca Badar. Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pemuda selain Ali. Begitu sabda Rasulullah menurut riwayat. Ali akan memainkan peran besar di perang-perang selanjutnya. Tapi itu akan diceritakan pada episode-episode mendatang. Kemenangan dengan syukur, bukan takabur. Rasulullah tidak membangun monumen atau merayakan kemenangan dengan pesta. Sebaliknya, beliau bersujud, berdoa, dan berpuasa di hari-hari setelahnya. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersyukur, bukan sombong. Badar telah menjadi tolak ukur iman dan ujian cinta. Perang Badar telah mengukir sejarah. Tapi kemenangan itu tak membuat jalan kaum muslimin jadi tenang. Justru badai baru mulai mengendap di Cakrawala. Quraisy yang tersungkur di Badar, kini bangkit dengan dendam membara. Mereka menginginkan satu hal, darah, kekalahan yang menghancurkan harga diri. Di Makkah, rumah-rumah kaum Quraisy dipenuhi suara ratapan. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Halaf, tokoh-tokoh besar Quraisy, semuanya gugur di Badar. Kaum wanita meratap sambil menabur debu di kepala mereka. Kafilah dagang selamat, tapi kehormatan Makkah telah runtuh. Abu Sufyan, yang kini menjadi pemimpin Quraisy, menatap Ka'bah dengan mata merah. Dalam satu majelis, ia berdiri dan berseru, "Kita tidak akan berhenti sampai darah mereka tumpah." Kemenangan di Badar hanya kebetulan. Kita harus membayar semua kehinaan ini. Penggalangan dana perang untuk membiayai balas dendam. Abu Sufyan mengusulkan semua keuntungan kafilah dagang yang selamat dari sergapan Badar digunakan untuk membiayai perang. Ia mengumpulkan harta, membeli kuda, senjata, dan menyewa tentara bayaran dari suku-suku lain. Kaum wanita Quraisy pun dilibatkan. Mereka bersumpah akan ikut ke medan perang untuk memacu semangat para lelaki. Salah satunya adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang bersumpah akan membalas kematian ayah dan saudaranya di Badar. Hindun berkata, "Selama darah masih mengalir, selama kaki masih berpijak di bumi ini, aku akan menuntut balas. Kepala Hamzah akan kujadikan hadiah." Rasulullah mendapat wahyu. Di Madinah, Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Quran Surat Al-Anfal 60. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk melatih diri, membuat senjata,
dan menyiapkan kuda perang. Meski belum tahu kapan musuh datang, beliau sadar kemenangan di Badar tidak menjamin kemenangan di masa depan. Munculnya hasutan kaum munafik. Dalam suasana genting itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, mulai menyebar hasutan. Untuk apa perang lagi? Bukankah Allah sudah menolong kita di Badar? Apakah kalian ingin mati semua? Ia berusaha memecah belah kaum muslimin dengan menghembuskan ketakutan, terutama kepada kaum Ansar. Ia mengatakan bahwa ini bukan perang mempertahankan Madinah, tapi ambisi pribadi Muhammad. Namun Rasulullah tak bergeming. Ia bersabda kepada para sahabat, "Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, hendaknya dia bersiap." Siasat spionase dari dua arah. Sementara kaum muslimin sibuk mempersiapkan diri, dua kelompok menyusup di Madinah. Mata-mata Quraisy yang berpura-pura sebagai pedagang. Orang-orang Yahudi dari Bani Kenuka yang diam-diam mulai menyebarkan fitnah. Beberapa pemuda Muslim Ansar tertangkap saat hampir terpengaruh ajakan munafik dan Yahudi untuk menolak ikut perang. Tapi Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab menghadapi mereka dengan tegas. "Darah para syuhada Badar belum kering," kata Umar, "dan kalian sudah ragu?" Hamzah dan mimpi pertempuran. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang gagah, bermimpi dirinya berlumuran darah tapi tersenyum di surga. Ia menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah, dan wajah Rasul menunduk. "Mungkin itu kabar baik untukmu, wahai pamanku," jawab Rasul dengan suara berat. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib terus menempa pedangnya. Ia berkata, "Biarkan mereka datang. Aku akan balas dendam untuk Badar, untuk Islam, dan untuk Allah." Kabut menuju Uhud, musuh sudah bergerak. Dengan kekuatan 3.000 pasukan lengkap, Quraisy menuju Madinah dari arah barat. Abu Sufyan memimpin. Hindun dan para wanita berada di belakang pasukan, menyanyikan lagu-lagu pelecut semangat dan membawa genderang. Kabar itu sampai ke Rasulullah. Sebuah musyawarah besar digelar. Kaum muda yang belum ikut Badar meminta ikut dan mendesak agar kaum muslimin keluar dari kota dan menghadapi musuh di luar. Beberapa sahabat senior, termasuk Rasul sendiri, cenderung bertahan di Madinah dan menghadapi musuh dengan strategi defensif. Tapi mayoritas menginginkan pertempuran terbuka. Rasulullah pun menerima pendapat mayoritas. Jalan menuju Uhud, pasukan Muslim bergerak ke arah Gunung Uhud. Mereka hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, tetapi semangat mereka menyala. Namun dalam perjalanan, 300 orang munafik di bawah Abdullah bin Ubay menyelinap keluar dan pulang ke Madinah dengan alasan tak siap tempur. Tinggallah 700 pasukan Muslim melanjutkan langkah menuju perang besar, Perang Uhud. Rasulullah menyusun strategi. Sesampainya di kaki Gunung Uhud, Rasulullah memerintahkan sekelompok pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair untuk menempati bukit kecil di sebelah lereng dan bersabda, "Lindungilah punggung kami. Jangan tinggalkan tempat kalian, apapun yang terjadi. Meski kalian melihat kami menang atau kalah, jangan turun dari bukit." Itulah bukit yang kini dikenal sebagai Bukit Pemanah. Strategi Rasulullah jelas. Gunung melindungi satu sisi. Pemanah menjaga sisi belakang. Pasukan infanteri dan berkuda menghadang Quraisy di dataran terbuka. Malam yang hening sebelum perang. Malam sebelum perang, Rasulullah berdoa dengan isak tangis. Para sahabat berbaring di bawah bintang-bintang, mengingat kembali Badar, dan memohon kepada Allah kemenangan kembali. Sebelum fajar, Rasulullah mengecek satu persatu barisan. Ia memberi semangat kepada tiap pejuang. Ali, Hamzah, Zubair, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talha berdiri di garis depan. Mereka tahu, kali ini musuh jauh lebih kuat. Fajar menyingsing, genderang dendam berbunyi. Fajar tiba, tanah Uhud bergemuruh oleh langkah kuda Quraisy. Genderang perang ditabuh. Abu Sufyan memekikkan perintah. Hindun memekik, "Bunuh Muhammad, bunuh Hamzah, bunuh semua yang membuat kami kehilangan ayah dan saudara." Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, hanya kepada MU kami berserah. Kuatkanlah kaki kami. Berikan kemenangan kepada agama MU." Tanah Uhud pagi itu diselimuti kabut tipis. Di kejauhan,
Kilatan mata tombak dan suara derap kuda menyambut matahari yang malu-malu menyapa. Di antara dua pasukan, udara terasa tegang dan berat. Ini bukan sekadar perang. Ini adalah dendam dan iman yang saling berhadapan. Dentuman awal, semangat membara. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Seperti di Badar, Ali bin Abi Thalib kembali membuktikan ketangguhannya. Ia mengalahkan beberapa penunggang kuda Quraisy satu persatu. Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan pedang bermata dua, menebas musuh seperti singa mengoyak mangsa. Tubuh kekarnya melesak ke tengah pasukan Quraisy, membuat barisan mereka kacau balau. Ia meneriakkan takbir. Allahu Akbar, ini pembalasan untuk Badar. Pasukan Muslim yang lebih sedikit ternyata unggul secara mental. Dengan keberanian dan strategi Rasulullah, mereka mampu memukul mundur musuh. Quraisy mulai goyah. Banyak prajurit mereka yang mundur dan lari dari medan. Kemenangan yang terlihat. Dari atas bukit, 50 pemanah melihat pasukan Quraisy kocar-kacir. Mereka melihat Muslimin mulai mengumpulkan harta rampasan. Beberapa pemanah berkata, "Musuh telah kalah, mari kita ikut mengumpulkan ghanimah, rampasan perang." Abdullah bin Jubair, sang pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan keras. Rasulullah melarang kita turun apapun yang terjadi. Tetaplah di tempat. Namun, mayoritas pemanah tetap nekat turun. Hanya segelintir yang patuh dan tetap menjaga bukit itu. Inilah awal petaka. Serangan balasan Khalid bin Walid. Melihat bukit kosong, Khalid bin Walid, yang saat itu masih musyrik, memimpin 200 pasukan berkuda Quraisy menyusup dari arah belakang. Ia memutari gunung Uhud dan menyerbu bukit yang kini hanya dijaga segelintir pemanah. Mereka dibunuh dengan cepat, dan celah pertahanan kaum Muslimin terbuka lebar. Quraisy yang semula terdesak, kini balik menyerang dengan kekuatan penuh dari dua sisi. Muslimin terjebak, suasana berubah menjadi kacau balau. Hamzah gugur dihianati tombak budak. Di tengah kekacauan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib bertarung dengan gagah. Tapi dari balik semak, Washi, budak milik Jubair bin Mut'im, yang dijanjikan kebebasan jika bisa membunuh Hamzah, melemparkan tombaknya dari kejauhan. Tombak itu menancap tepat di bawah tulang rusuk Hamzah. Ia terjatuh, mengembuskan nafas terakhir dengan kalimat, "La ilaha illallah." Kemudian Hindun datang dan melakukan tindakan biadab. Ia membelah dada Hamzah dan mengambil hatinya, menggigitnya karena dendam atas kematian ayah dan saudaranya di Badar. Rasulullah terluka. Dalam kekacauan, Rasulullah berada dalam bahaya besar. Beberapa musuh berhasil mendekatinya. Beliau dilempari batu, wajahnya terluka, gigi geraham beliau patah, dan helm besinya menancap ke pipinya. Sahabat-sahabat seperti Abu Dujanah, Talhah bin Ubaidillah, Ali, dan Sa'eb bin Abi Waqqas mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Rasul. Talha bahkan melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sampai jari-jarinya putus dan dadanya tertusuk tombak. Seorang musuh meneriakkan, "Muhammad telah terbunuh." Berita ini menyebar cepat. Banyak sahabat yang terpukul dan kehilangan semangat. Sebagian dari mereka bahkan berhenti bertempur karena mengira perang sudah selesai. Rasa kehilangan dan kembalinya semangat. Tapi kemudian Rasulullah memanggil, "Wahai hamba-hamba Allah, kemarilah. Aku masih hidup." Suaranya membangkitkan semangat yang hampir padam. Kaum Muslimin kembali merapat ke Rasulullah dan bertahan. Mereka mundur perlahan ke lereng Uhud dan bertahan di bukit. Pasukan Quraisy mencoba mendaki, tapi dilempari batu dan panah oleh para sahabat yang tersisa. Rasulullah tidak menyerang balik, namun tetap bertahan dengan sabar. Quraisy tidak melanjutkan serangan. Setelah melihat kaum Muslimin bertahan dan tak mudah dikalahkan, Abu Sufyan menghentikan serangan. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih besar. Abu Sufyan meneriakkan, "Hari ini sebagai balasan hari Badar. Perang silih berganti. Kami akan bertemu lagi tahun depan di Badar." Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab menjawab, "Allah Maha Tinggi, sedangkan kalian rendah. Kami akan datang, insya Allah." Syuhada dan luka yang dalam. Perang selesai. Medan Uhud penuh dengan jasad para syuhada. 70 orang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jasi, Anas bin Nadhar. Rasulullah menangis di sisi jasad Hamzah.
Belum pernah aku merasa begitu terpukul, seperti saat melihat tubuh pamanku ini, ucapnya lirih. Beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak menangisi syuhada secara berlebihan, namun memuliakan mereka dengan penghormatan yang tinggi. Pelajaran dari Uhud. Kaum muslimin kembali ke Madinah dengan luka fisik dan batin. Tetapi Rasulullah menjelaskan bahwa Uhud adalah pelajaran berharga. Jangan abaikan perintah Rasulullah. Jangan tertipu oleh kemenangan awal. Kesetiaan dan kesabaran adalah kunci pertolongan Allah. Wahyu pun turun. Dan berapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak menyerah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran 146. Penutup, Perang Badar dan Uhud menjadi dua tonggak sejarah penting dalam perjalanan dakwah Islam. Badar mengajarkan kemenangan dengan iman dan keberanian. Uhud mengajarkan bahwa ketaatan dan konsistensi lebih penting daripada jumlah atau kekuatan. Meski kalah secara taktis di Uhud, kaum muslimin tidak kalah secara moral. Mereka pulang dengan kepala tegak dan hati penuh tekad. Dari darah para syuhada, Islam tumbuh lebih kokoh. Dari luka-luka mereka, lahir generasi tangguh yang akan menaklukkan dunia. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran dan keteladanan.